Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jejak sahabat dimanapun sobat berada, kembali lagi di ruang tamu jejak sahabat. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Abdullah Amir Maryatan, Hafizahullah. Gimana Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sibuk apa sekarang Ustadz? Ana seperti biasa saja, mengumpulkan bekal Masya Allah. pulang, insyaallah ta'ala. Pun sedang pandemi begini tetap aja saya harus Ustadz. Ya, kita tetap harus bersemangat, ya. Karena pandemi bukan penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini supaya kita bisa beribadah lagi sesempurna sebelumnya ketika belum datang pandemi. Kangen kajian Ustadz sebenarnya. Iya, Masya Allah. Kita kangen keberkahannya ya. Masya Allah ya Ustadz. Ngomong kali ini kita akan bahas tentang hijrah Ustadz sebenarnya. Masya Apalagi di Allah. masa pandemi ini banyak teman-teman yang bercerita ke kita Ustadz. Awal mulai hijrah itu mereka kadang-kadang ada yang ditinggalin orang tuanya, dimarahin orang tuanya, ditinggalin teman-temannya. Ada yang kehilangan kerjaannya untuk hijrah Iya. ini Ustadz. Dan macam-macam Ustadz. Segala bentuk hijrah lah Ustadz ya. Nah, yang kita ingin tanyakan ke Ustadz ini, apakah dulu para sahabat itu ketika hijrah itu ada mulus Ustadz? Apa ada rintangannya lebih berat dari kita Ustadz? Soalnya Oh, banyak Masya teman-teman Allah. di sini yang butuh motivasi Ustadz dan nasihat supaya ketika hijrahnya itu lebih kuat lah Ustadz gitu. Masya Allah. Yang pertama kita harus ketahui ya, hijrah itu ibadah yang menjadi sunnatullah setiap orang yang berpihak kepada perkara yang hak. Jadi kalau kita lihat sejarah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka para nabi dengan umatnya yang beriman kepada mereka itu semuanya melakukan hijrah. Dan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat saudaranya yang lain dari lisan dan tangannya. Kemudian Rasul bilang, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang mengambil agama ini, yang berpegang teguh kepada agama ini, pasti dia akan berhijrah. Hanya saja kita sering menganggap bahwasanya hijrah itu adalah perkara yang mudah, mengubah keadaan, mengubah keimanan, mengubah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti membalikkan telapak tangan. Padahal faktanya semua yang berhijrah itu akan mengalami ujian. Sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Contoh misalkan, sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini di antara pemuda Makkah yang kalau boleh dibahasakan sekarang ini anak gaulnya gitu ya. Gaulnya Masya Allah. Artinya karena beliau disebut oleh para ulama sebagai syabun mudallal. Syabun mudallal itu artinya seorang pemuda yang dimanjakan oleh orang tuanya. Jadi seluruh yang terbaik itu dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Dari pakaiannya, dari gaya, dari sendalnya, dan seterusnya. Semuanya yang terbaik. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan dulu, kami tahu kedatangan Mus'ab bin Umair kalau datang kepada kami itu dari jarak beberapa meter, dan kami tahu Mus'ab berada di satu tempat sebelumnya itu karena bau badannya itu selalu beraroma harum. Beliau Masya memakai Allah. minyak wangi yang begitu luar biasa. Dikenal di kalangan para pemuda seperti itu. Namun kemudian suatu hari beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendengar Rasul kita Muhammad SAW itu menyebarkan dakwah ketika beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, dan beliau mengajarkan Islam di Darul Arqam, di rumah salah seorang sahabatnya. Jadi Mus'ab itu masuk Islam di 3 tahun pertama dakwah sirriyahnya Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang terjadi kepada Mus'ab? Maka para ulama seperti Ibnu Ishaq dan yang lainnya mengatakan bahwa keadaan Mus'ab itu berbalik 180 derajat karena kabar keislamannya kemudian sampai kepada telinga ibunya. Ibunya yang memanjakan Mus'ab semenjak kecil. Maka seluruh fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya semuanya dihentikan. Semua kemewahan yang dia rasakan sebelumnya semuanya hilang. Apa perubahan yang terjadi sama Mus'ab? Maka beliau harus berjuang sendirian
dan kemudian beliau hidup dalam kehidupan yang betul-betul penuh dengan keprihatinan. Maka Rasulullah SAW itu sering menangis kalau melihat Mus'ab ketika di Madinah, karena saya tahu anak ini seperti apa dulu ketika sebelum dia memeluk Islam. Ini yang harus dia rasakan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kulit Mus'ab dikarenakan hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu terkelupas seperti terkelupasnya kulit ular. Itu awalnya tuh nggak gitu ya Ustaz ya? Awalnya dia adalah pemuda yang begitu luar biasa. Kalau istilah sekarang mah mulus ya Ustaz ya? Tapi karena Allah, karena hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia rela meninggalkan semuanya. Bahkan di akhir hayatnya ketika di perang Uhud, ketika dia terluka begitu parah, tangannya putus dua-duanya. Para sahabat mengatakan, kami tidak menemukan satu helai kain pun yang bisa menutup jasad Mus'ab bin Umair. Dia wafat dalam keadaan tidak memiliki kain kafan yang mencukupi tubuhnya. Sehingga kata para sebagian sahabat, kami harus meletakkan idkhir. Idkhir itu semacam semak-semak untuk menutupi kakinya. Karena tidak ada kain yang dimiliki oleh Mus'ab untuk bisa menutup tubuhnya ketika akan dikuburkan. Itu karena kegedean apa gimana Ustaz? Karena dia punya pakaian yang terbatas, yang tidak cukup untuk menutupi jenazahnya. Itu yang harus dirasakan oleh Mus'ab. Sahabat Mus'ab, Abdurrahman bin Auf, sampai mengatakan seperti ini ketika mengingat kematian Mus'ab, pengorbanan yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair. Kata Abdurrahman bin Auf, kami ini diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami khawatir ini adalah bentuk pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang didahulukan di dunia sebelum akhirat. Maksudnya khawatir di akhirat beliau tidak akan mendapatkan balasan kebaikannya. Karena di dunia diberikan rizki, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Dan beliau tahu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika seorang muslim diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya kepada Allah, itu tandanya Allah menyegerakan pahala di dunia. Adapun bagiannya di akhirat nanti berkurang. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kemudian beliau mengatakan, Mus'ab wafat dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, dan dia diwafatkan oleh Allah di dalam keadaan mati syahid insyaallah. Maka itu yang membuat Abdurrahman kemudian kata para sahabatnya menangis, iri kepada Mus'ab, pemuda yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berkorban segalanya. Dia menyerahkan dunia yang pernah dia miliki untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan para sahabatnya. Ketika mereka dikepung ya, di muhasarah namanya, ketika di tahun kurang lebih tahun ke-7 sebelum hijrah, orang-orang Quraisy mengepung Rasulullah beserta para sahabatnya sampai mereka tidak mampu untuk makan, bahkan dalam riwayat disebutkan mereka makan daun, makan kulit, makan segalanya yang bisa mereka makan karena sudah tidak ada makanan lagi. Kemudian sebagian sahabat bertanya kepada Rasul, kapan pertolongan Allah? Maka Rasulullah SAW itu menunjukkan kemarahannya kepada mereka, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu seperti kaumnya Nabi Musa, mereka merasakan penyiksaan yang jauh lebih berat daripada yang kalian rasakan. Bahkan sebagian mereka harus dipisahkan dagingnya dari tulangnya bil maqarid, dengan gergaji. Artinya mereka digergaji. Dan itu tidak membuat mereka goyah, tidak membuat hijrah mereka selesai. Mereka kembali berpaling kepada kekufuran, tidak. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya kalau ada yang mengatakan hijrah itu gimana sih di kalangan para sahabat misalkan, apakah memang hijrah itu mudah atau justru sebaliknya sulit? Maka jawabannya sulit. Karena berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah, atau mungkin dari kekufuran kepada keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Ingat, ada satu hadis dari Rasulullah SAW, ini pengingat bagi kita semuanya, bagi orang yang berhijrah. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sebuah kaum, innallaha idza ahabba qauman, kata Rasulullah SAW, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian. Allah pasti akan memberikan ujian. Dan begitu juga untuk orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Al. Masya Allah. Iya, itu kalau misalnya dengar kisah kayak gini tuh bisa meringankan ya Ustaz ya.
perjuangan hijrah teman-teman sekarang. Sedangkan sekarang kita baru dikasih satu ujian yang misalnya dari orang tua atau dari temennya atau dari pekerjaan, itu langsung ngeluh, Ustaz. Ada mungkin kiat-kiat atau satu cerita lagi, Ustaz, yang bisa lebih menguatkan kita ketika kita ingin hijrah, Ustaz? Karena ya teman-teman tuh masih banyak galau, Ustaz, sekarang tuh. Termasuk anak pribadi, Ustaz. Ketika hijrah tuh pengennya mulus-mulus aja, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala tuh memang ketika melihat ada hambanya yang berubah, ya, mengubah dirinya kepada perkara yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ujian. Jadi ujian kesungguhannya, ujian kejujurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja? Orang-orang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu. Allah Maha tahu. Tapi kemudian Allah ingin menguji kadar kekuatan, kesungguhan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan oleh Allah sekadar kemampuan dan kekuatan hamba tersebut untuk menerimanya. Jadi ketika kita mendengar para sahabat misalkan sampai harus mengalami kehidupan yang penuh kesengsaraan, bahkan seperti keluarga Abu Salamah misalkan, mereka harus mengalami kejadian keadaan di mana Abu Salamah harus berpisah dengan istrinya Ummu Salamah, kemudian berpisah dengan anaknya selama 1 tahun. Di dalam kebimbangan, kalau dulu kita nggak tahu, kita nggak bisa ngecek mungkin dengan via HP, via WhatsApp dan seterusnya, nggak bisa. Mereka harus terpisah tanpa mengetahui keadaan masing-masing. Ini perkara yang tidak ringan. Ummu Salamah ketika menceritakannya, aku menangis setiap hari selama 1 tahun. Karena aku dipisahkan dari suamiku, aku dipisahkan dari anakku. Semua itu terjadi untuk menguji kadar kekuatan iman mereka. Itu terjadi dalam keadaan kaumnya Abu Salamah dengan Ummu Salamah masing-masing mempengaruhi satu sama lain agar keduanya ini, suami istri ini, kemudian kembali kepada agama leluhur mereka. Tapi mereka tidak mengikuti keinginan itu. Mereka tetap teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.